dalam konteks punya dua keluarga ya, apa definisi adil menurut AA Gim? Ya, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu bukan sama rata, sama rasa. Adil itu yang paling sanggup kita lakukan hanya urusan duniawi. Perkara hati Allah lah yang tahu ya. Tetapi yang paling penting dalam berkeluarga seperti ini adalah mau kemana nih keluarga ya. Kita menyadari bahwa memang episode takdir kami ya begini ya. Apalagi ini sudah masuk ke fase sisa umur ya. Saya sudah mendekati 52, dan ini hampir 47, Rini 44, jadi sudah kelompok di atas kepala 4 ya. Nah, kemana lagi nih An? Sekarang babak terakhir dari hidup ini adalah untuk semua serius berbekal pulang. Kita pasti mati. Nah itulah tempat yang terpenting. Kalau sudah tujuannya ke akhirat, menjadi ringan urusan duniawi itu. Tapi kalau urusannya masih berkutat duniawi, ya nggak, perasa itu pasti rada rumit. Jadi kami merasa tidak rumit gitu ya. Yang rumit ya media saja yang nggak ngerti ya. Oh iya, iya. Kalau media ini yang berusaha memahami kan ya. Tentu dengan dua keluarga Teh Nini, Teh Rini kan frekuensinya agar sama dengan visi AA itu bagaimana? Harus kita tahu ya, yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Jadi saya tidak bekerja keras agar frekuensi sama, tidak di sana. Juga saya tidak berusaha agar orang lain memahami, enggak. Yang paling penting jadi suami yang benar, niatnya benar, caranya benar, dan pasti Allah tahu apa yang ada di hati dan apa yang dilakukan. Bukan takut dicaci orang, bukan berharap orang kagum, enggak. Hanya Allah saja. Nanti Allah lah yang akan ngatur semuanya. Apa sudut pandang AA Gim tentang orang-orang atau masyarakat yang punya penilaian berbeda, punya sudut pandang berbeda tentang poligami? Oh ya, tidak apa-apa berbeda ya. Karena tugas saya itu bukan membulak-balik hati orang. Tugas saya melaksanakan episode yang saya jalanin dengan niat yang benar dan cara yang benar. Sebenar apapun yang kita lakukan, pasti ada yang tidak suka. Rasulullah aja sempurna. Ada yang menghina, mencaci, memusuhi, memerangi. Apalagi saya yang hina betulan, ya kan? Jadi bukan urusan terpenting saya penilaian orang kepada saya. Urusan terpenting adalah lurus enggak nih niatnya, benar enggak yang saya lakukan. Dan itu pun harus selalu dievaluasi dan diperbaiki. Nah, berapa lama setelah masa babak belur itu akhir 2007, AA merasa belum dewasa begitu ya? Kemudian AA yang sekarang gitu, tahun berapa lama tuh AA prosesnya untuk berdamai lah dengan diri sendiri? Intinya adalah saya dibimbing oleh ulama ya. Ulama yang sangat matang, berilmu tinggi, hatinya baik, mencintai Allah, dan 24 jam lah dipantau, dibina, sehingga diberi pemahaman kenapa ini Allah takdirkan ada ini. Karena jadi saya ngerti, oh iya, karena Allah sayang, bahwa hati saya masih kesana sini. Badan sepertinya ke Allah, tapi hati sih ngadepnya ke makhluk. Nah sekarang Allah mau nyabutin apa yang menjadi ilah di hati ini. Siap-siap aja. Jadi diberitahu tuh, ini akan panjang prosesnya, akan menyakitkan. Saya nanya, sampai kapan ini guru ya saya akan menghadapi ujian ini? Sampai Qul hu Allahu ahad, sampai di hati itu benar-benar hanya menuhankan Allah. Nah, sebagai orang dan tua bagi Allah dari 11 anak begitu ya, apa yang AA belajar apa dari anak-anak? Oh, luar biasa ya, luar biasa. Salah satu, salah dua lah. Gimana? Anak tuh hatinya bersih ya. Beda dengan kita. Kalau satu dosa 1 titik, setahun udah berapa ribu titik. Nah, saya udah 51 tahun ya nggak. Udah kayak apa tuh lebegnya kalau bahasa Sunda. Harus ngikisnya luar biasa. Mereka lebih apa adanya. Mulut, hati, sikap tuh cenderung sama. Nah kalau kita kan udah beda-beda tuh. Hati mau dikemas beda lagi, mulut beda lagi. Satu. Coba lihat kalau anak tuh ya bersih hati nih, contoh anak balita tuh. Dimarah, ditegur, dipelototin, nggak ada dendam tuh. Ya kan? Meluk lagi ke ibunya, padahal baru dimarah, meluk. Nah kita tersinggung dikit, dendam, itu ciri. Balik badan gitu ya? Oh iya, gitu, harusnya orang yang bersih hati mah nyaman aja ya. Dihina, disakiti, oh saya harus berbuat yang terbaik. Atau anak tuh ya, anak tuh tidak pernah menyerah tuh. Belajar jalan, jatuh, kedebut, berdiri lagi, maju, benjol, jalan lagi, nggak ada yang mogok.
waduh saya jatuh terus nih, nggak bakat jalan, mau merangkak aja seumur-umur. Enggak tuh ya, Kak. Dua nilai itu ya berarti ya, paling tidak ya. Iya, jadi nggak ada kata menyerah dalam hidup ini, ya kan? Kalau menyerah, itulah kegagalan, ya. Perkara jatuh bangun itu kan sunatullah. Bagaimana Allah mau ngajarin kita tuh kan dengan berbagai jatuh, betul tidak? Banyak lah. Banyak ya, itu dua ya. Kata tidak kuncinya, mudah menyerah. Kemudian yang satu tadi kalau tidak ada tersinggung, bersih hati saja begitu ya. Sayang aja gitu. Nah, pada tahun 2012 AA memutuskan kembali untuk rujuk dengan teknik ini. Apakah alasan anak-anak gitu? Karena alasan anak-anak begitu. Sebetulnya ini tidak cukup hanya dibahas segini dan memang bukan konsumsi umum ya. Tapi harus tahu bahwa seorang kepala keluarga tugas utamanya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Yaitu jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi tugas terpenting seorang kepala keluarga adalah mati-matian memperbaiki diri ya, supaya kita jangan sampai menjadi motor kecelakaan bagi keluarga. Dan tugas selanjutnya adalah ngejaga keluarga bagaimana supaya jangan sampai terjerumus menjadi orang yang celaka. Dunia ini cuma sebentar ya. Saya mungkin tidak berapa lama lagi mati, atau di antara keluarga ada yang duluan, tapi yang penting nanti di akhirat nggak ada yang celaka. Jadi saya harus melakukan sesuatu gitu. Berarti atas nama menyelamatkan keluarga, atas nama tanggung jawab, atas nama dunia tanggung jawab akhirat gitu ya. Dan anak-anak adalah bagian dari tanggung jawab itu kan? Anak-anak sangat ngerti sekali apa ya, karena kita melakukan keputusannya selalu bersama-sama ya. AA mengatakan bahwa jangan sampai sebagai kepala rumah tangga menjadi motor kehancuran. Nah, bagaimana AA menjaga keluarga agar selalu tercapai cita-cita bahagia dunia akhirat begitu? Ini saya suka pertanyaan ini. Jadi yang paling penting itu mendidik keluarga itu memperkenalkan siapa pencipta kita, ya nggak? Kalau kita ingin bahagia, siapa yang punya kebahagiaan? Itu dari Allah. Kalau kita ingin selamat, siapa yang bisa menyelamatkan? Itu juga Allah. Kalau kita ingin punya masa depan yang baik, siapa yang bisa memudahkan? Hanya Allah. Jadi keluarga ini diajak betul-betul untuk bertauhid ya. Benar-benar tidak menuhankan duniawi, tidak menuhankan penilaian, tidak menuhankan popularitas, tapi sama-sama betul-betul harap dan takutnya hanya ke Allah. Mungkin kita punya dunia ya, tapi nggak memperbudak di hati. Mungkin anak-anak ada yang nanti diberikan dunia atau popularitas atau kedudukan, itu hanya aksesoris duniawi. Tidak sampai mencuri hati, apalagi memperbudak diri. Jadi saya nggak ngatur ini harus jadi, enggak lah, Allah yang nyiptakan. Termasuk AA tidak mengatur ya, Gaida Suraya, anak pertama jadi fashion designer. Apa pesan AA begitu? Pokoknya hati-hati Gaida. Jangan sampai usaha ini membuat Gaida jauh dari Allah. Nggak ada bahagianya. Bisa terkenal, bisa banyak uang, tapi yang satu nggak ada bahagia. Bapak udah rada nyobain kayak gitu dulu ya. Udah belajar dari Bapak langsung harus, gitu ya. Dan benar, Gaida harus belajar dari apa episode yang sudah dijalanin orang tua ya. Popularitas sama sekali bukan tanda kesuksesan. Dan kekayaan juga enggak jadi jaminan bahagia. Harus lurus ke Allah.